Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Eki Wardana. Saya dari Prodi HES 21A. Di sini saya akan membahas tentang kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam. Kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam atau dalam suatu negara atau juga yang disebut dengan perekonomian makro, maka perekonomian tersebut dibangun di atas dua sektor. Yang pertama, sektor moneter atau keuangan, dan yang kedua yaitu sektor real atau nyata. Adapun yang pertama yaitu sektor moneter atau keuangan, yaitu sektor keuangan ini adalah sektor yang berhubungan dengan arus keuangan atau jumlah uang yang beredar di masyarakat. Sehingga kebijakan sektor keuangan ini dapat ditujukan untuk mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat supaya tidak terlalu banyak atau terlalu sedikit, agar mata uang di suatu negara tersebut dapat stabil. Kemudian yang kedua yaitu sektor real atau nyata, yaitu sektor yang berhubungan langsung dengan kegiatan ekonomi masyarakat yang dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat secara langsung, sehingga bisa dijadikan tolak ukur dalam pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengelola perekonomian untuk mencapai kondisi yang lebih baik dengan cara mengatur penerimaan dan pengeluaran suatu negara. Salah satu instrumennya yaitu dengan melalui pengaturan APBN. APBN itu apa sih? Yaitu anggaran pendapatan dan belanja negara. Tujuan kebijakan fiskal. Tujuan dari pengelolaan kebijakan fiskal ini yaitu yang pertama, tujuan yang bersifat ekonomi, dan yang kedua, tujuan yang bersifat sosial politik. Tujuan yang bersifat ekonomi yaitu untuk menyediakan lapangan pekerjaan yang layak bagi masyarakat, sehingga meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat atau memperbaiki distribusi pendapatan masyarakat, sehingga dapat mengurangi pengangguran atau penyimpangan di dalam masyarakat. Tujuan yang kedua yaitu tujuan yang bersifat sosial dan politik. Bagaimanapun, anggaran pendapatan belanja negara itu tidak dapat dipisahkan, pasti bersyarat dengan kepentingan politik. Contohnya, pemerintah pada masa sekarang ini, tentunya mereka akan berusaha untuk menjalankan atau memenuhi janji-janji kampanyenya yang mereka lakukan pada masa sebelum mereka berkuasa. Untuk apa? Untuk menarik simpati dari masyarakat. Nah, tentunya untuk menjalankan program-programnya, janji-janjinya tersebut, itu memerlukan dana, memerlukan biaya. Dari mana? Yaitu dari APBN ini. Yang di pos-pos pengeluarannya, maka itu akan dimasukkan janji-janji politik pemerintah. Di antaranya mungkin untuk menciptakan stabilitas keamanan sosial politik, atau mengurangi pengangguran, dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan lain-lain. Adi Warman Karim menjelaskan bahwa dalam membuat kebijakan fiskal itu harus berpatokan pada prinsip-prinsip di dalam agama Islam. Ada 5 prinsip dalam agama Islam, yaitu prinsip tauhid, prinsip keadilan, prinsip kenabian, prinsip khilafah, dan yang terakhir prinsip ma'ad. Adapun prinsip yang pertama yaitu prinsip tauhid, yaitu mengandung pengertian kebijakan fiskal itu harus berpatokan dalam tauhid, dalam rangka menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kebijakan fiskal itu dijalankan dengan cara-cara yang halal. Tidak boleh pendapatan fiskal itu menzalimi masyarakat, tidak boleh pengeluaran itu untuk melakukan pembelian maupun pembangunan sarana-sarana yang membawa kepada kemaksiatan. Contohnya seperti membangun diskotik atau hal-hal negatif lainnya. Adapun prinsip yang kedua, keadilan, yaitu harus bisa mendatangkan keadilan bagi masyarakat, tidak boleh menguntungkan hanya satu golongan saja, maupun yang mendukung ataupun tidak. Kemudian yang prinsip yang ketiga yaitu prinsip kenabian. Jadi harus berpatokan pada prinsip kenabian, yaitu sidik, amanah, fatonah, tablik. Adapun prinsip yang keempat yaitu prinsip pemerintahan atau prinsip khilafah. Dan prinsip yang terakhir yaitu prinsip ma'ad atau hasil. Jadi dari kebijakan tersebut yang telah dibuat, maka harus menciptakan hasil yang bermanfaat bagi masyarakat tersebut. Selanjutnya, hubungan kebijakan fiskal yaitu APBN, anggaran pendapatan belanja negara. APBN terbagi menjadi 3 macam, yaitu APBN defisit, APBN seimbang, APBN surplus. APBN yang pertama, APBN defisit, yaitu apabila penerimaan negara itu lebih kecil dari pengeluaran. Kemudian yang kedua, APBN seimbang,
yaitu penerimaan itu sama dengan pengeluaran. Dan yang ketiga yaitu APBN surplus, apabila penerimaan itu lebih tinggi dari pengeluaran negara. Biasanya untuk negara-negara maju itu menggunakan APBN yang seimbang atau surplus. Berbeda dengan negara berkembang seperti kita di Indonesia ini, yaitu menggunakan APBN defisit. Tujuannya yaitu pengeluaran pemerintah lebih besar, agar pemerintah membangun infrastruktur baru atau sarana-sarana ekonomi yang lain. Contohnya infrastruktur baru seperti kereta cepat atau jalan tol. Maka itu akan menambah permintaan barang dan jasa untuk membangun infrastruktur yang baru. Dan yang kedua akan adanya penyerapan tenaga kerja yang baru atau lapangan kerja yang baru, sehingga masyarakat akan terserap dari yang tadinya menganggur, sekarang bisa bekerja sehingga pengangguran dapat berkurang. Sehingga ketika kita berbicara anggaran defisit, maka itu tujuannya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Bagaimana hubungan anggaran defisit itu dengan pertumbuhan ekonomi yang tadi? Misalnya pengeluaran pemerintah ditambah, maka itu akan menambah permintaan barang dan jasa. Untuk itu ya bahan bakunya pembangunan itu. Maka ketika adanya infrastruktur baru itu, maka masyarakat akan mendapatkan pekerjaan. Dengan mendapatkan pekerjaan, maka pendapatannya akan naik. Dengan pendapatannya naik, maka konsumsi masyarakat akan naik. Nah, jika konsumsi masyarakat naik, maka permintaan barang dan jasa untuk produk-produk yang lain pun akan naik. Akhirnya, permintaan barang dan jasa produk yang lain naik, maka perusahaan-perusahaan yang lain pun yang tadinya tidak ada hubungan dengan infrastruktur tersebut akan mendapatkan tambahan permintaan. Dan dengan permintaan pendapatan itu, masyarakat tadi akhirnya membuat penyerapan tenaga kerja yang baru, adanya produksi baru. Kemudian terus itu akan terus berputar sehingga yang menyebabkan yang namanya yaitu multiplier effect. Tentunya dengan multiplier effect ini mempunyai asumsi. Asumsinya itu yaitu barang dan jasa itu diproduksi di dalam negeri. Artinya jika barangnya itu proyek kereta cepat misalnya bahan bakunya diambil dari Cina, maka tidak akan ada penambahan permintaan barang dan jasa. Kemudian tenaga kerjanya juga diambil dari asing, maka tidak akan ada penyerapan tenaga kerja di suatu negara tersebut. Maka masyarakat tidak akan mengalami pendapatan peningkatan dan tidak akan terjadinya multiplier effect di sana. Pertumbuhan ekonomi tidak akan terjadi sehingga tujuan anggaran APBN defisit itu tidak akan terlaksana atau tidak akan tercapai. Maka solusinya itu dengan produksi di dalam negeri dan tenaga kerjanya juga harus dari dalam negeri. Jangan menggunakan tenaga kerja asing. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.